Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siswa-siswi kelas 4 bertemu lagi dalam pelajaran tema 8 subtema 2 pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran 2 kali ini kita masih mempelajari tentang keunikan daerah-daerah di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni budaya, khususnya seni tari. Hampir setiap daerah di Indonesia memilikinya. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lain adalah busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Pertama, keunikan tari daerah. Tari Sumatera. Secara keseluruhan, tari Sumatera memiliki gerak ritmis dengan kostum yang tertutup. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya Islam yang kuat dan berkembang di wilayah tersebut. Selanjutnya ada tari Betawi. Tari Betawi menggunakan kombinasi warna yang mencolok, kostum serta geraknya lincah. Hal tersebut dipengaruhi oleh budaya setempat, karena bahasa yang dipergunakan orang Betawi juga lincah, cepat, dan keras. Musik yang menonjol adalah gambang kromong. Selanjutnya silakan teman-teman buka halaman 68. Ada tari Sunda. Tari daerah Sunda yang menonjol terdapat pada tari putri. Tari putri gerakannya lincah dan banyak menonjolkan gerakan pinggul. Selanjutnya ada tari Jawa. Gerak dan kostum yang digunakan dalam tradisional tarian Jawa penuh simbol dan makna. Gerakannya halus, lembut, dan pelan penuh makna. Iringan yang digunakan seperangkat gamelan Jawa. Selanjutnya tari Bali. Bentuk-bentuk gerakan dalam tarian Bali sangat ekspresif, terutama pada gerakan mata atau yang dinamakan sledet, dan gerakan jari tangan yang dinamakan jeliring. Tari Bali biasanya menggunakan kostum yang bercorak penuh warna dan mencolok. Selanjutnya tari Kalimantan. Secara keseluruhan, iringan tari dari Kalimantan berupa instrumen dawai. Motif gerakannya berulang-ulang. Kostum tariannya banyak menggunakan hiasan bulu di kepala. Ada juga selanjutnya tari Sulawesi. Pada tari Sulawesi yang menonjol adalah kostumnya. Kebanyakan tari putri dari Sulawesi menggunakan kostum baju kurung dengan karakter tari yang lembut. Selanjutnya tari Papua dan Maluku. Ciri tari Papua dan Maluku yang menonjol adalah alat musik yang digunakan sebagai pengiring tari yang bernama tifa. Alat musik ini sekaligus juga berfungsi pula sebagai properti tari. Gerakan tarinya sederhana seperti loncatan dan hentakan kaki. Selanjutnya silakan buka halaman 68 sampai 69. Contoh keunikan tari daerah. Yang pertama, tari pendet. Tari pendet merupakan salah satu tarian dari Bali. Tari pendet memiliki keunikan gerakan mata atau sledet dan gerakan jari tangan atau jeliring. Keunikan tari pendet yang lain terletak pada kostum, properti, dan iringannya. Tari pendet memiliki kostum yang sangat khas, yaitu properti tariannya yang berupa bunga mawar dan bokor. Iringan tari pendet memiliki tekanan tempo yang lebih cepat dari tari Jawa. Yang kedua ada tari kancet papatai. Tarian ini
menceritakan tentang seorang pahlawan Dayak Kenya berperang melawan musuhnya. Gerakan tarian ini sangat lincah, gesit, penuh semangat, dan kadang-kadang diikuti oleh pekikan si penari. Dalam tarian Cet Papatai, penari mempergunakan pakaian tradisional suku Dayak Kenya, dilengkapi dengan peralatan perang seperti mandau, perisai, dan baju perang. Tari ini diiringi dengan lagu sak paku dan hanya menggunakan alat musik sampe. Selanjutnya tari bedaya. Tari bedaya merupakan tari istana. Gerakannya halus. Tari bedanya biasanya dipagelarkan hanya acara tinggalan dalam jumenengan atau pada acara hari jadi penobatan raja. Tari ini juga hanya boleh dilihat oleh para pejabat dan kerabat keraton. Namun, di zaman sekarang, tarian bedaya dipagelarkan dan dapat dilihat secara bebas oleh khalayak pada tiap bulan Sya'ban. Silakan teman-teman buka halaman 69 sampai 70. Mengenal sendera tari Ramayana. Sesuai namanya, sendera tari merupakan perpaduan antara seni drama dan seni tari. Sendera tari terbagi dalam beberapa babak atau adegan, membawakan cerita dengan menggunakan gerak-gerak tari. Sendera tari Ramayana adalah sendera tari yang didasarkan pada epos Ramayana. Sendera tari ini menceritakan perjalanan Rama mencari Dewi Sinta yang diculik Raja Alengka Rahwana. Sendera tari Ramayana digelar di panggung terbuka Candi Prambanan setiap malam purnama. Para turis mancanegara yang datang ke Yogyakarta selalu menyempatkan diri menonton pagelaran yang mempesona itu. Pagelaran sendera tari Ramayana di Candi Prambanan merupakan ide Jatikusumo sebagai balas budi terhadap rakyat Prambanan atas bantuannya terhadap tentara nasional di awal kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya silakan buka halaman 71. Mengenal jenis tari tradisional. Seni tari di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tari tradisional. Tari tradisional adalah tari yang sudah mengalami sejarah panjang. Di Indonesia, bentuk tarian tradisional mempunyai nilai filosofis, penuh simbol serta bersifat religius. Tari tradisional mempunyai aturan-aturan atau pakem yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, gerak, busana, rias, dan iringannya hingga kini tidak mengalami perubahan. Tari Gambyong dari Jawa Tengah termasuk tari tradisional. Yang kedua, tari kreasi baru. Tari kreasi baru merupakan bentuk tari yang mengutamakan unsur kebebasan dalam pengungkapannya. Dalam tarian ini tanpa ada suatu ikatan pada aturan-aturan tradisi. Contoh tari kreasi baru adalah tari Garuda Wisnu. Selanjutnya, tugas membaca cerita fiksi tentang asal mula selat Bali. Halaman 73 sampai 74. Tugas kedua membaca halaman 75 sampai 76 tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.